Halo sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua. Saya Lina Saya Sali. dalam Sermon Like Things. Nah, kembali kita akan membahas bacaan-bacaan untuk Minggu Palmarum ya kali ini. Dan menariknya kalau melihat apa namanya daftar bacaan dari tim leksionari untuk Minggu Palmarum ini jadi mix antara antara Minggu Palmarum dan juga yang disebut dengan Liturgy of Palms and Liturgy of Passion ya. Jadi kami coba mix dari kedua kedua bahan yang ada untuk diskusi kita kali ini. Apa aja nih Sal Ya, bacaannya? sahabat-sahabat khotbah, bacaan kita yang akan kita percakapkan saat ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a, lalu Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan ayat 19 sampai 29, Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 dan Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Ya, terima kasih Sal. Ya, ini eh, teks keempat bacaan ini kalau menurut saya sih bisa ada ada bagian-bagian yang ada benang merahnya gitu ya. Ada berapa istilah yang udah sangat kita kenal tentang batu-batu yang dibuang gitu kan. Baik Mazmur 118 maupun Tuhan Yesus juga menyebut ya di dalam Injil Lukas itu tentang batu-batu ini akan berteriak. Itu Ya, mungkin nanti kita akan bahas jadi sesuatu yang barangkali menarik ya dalam diskusi kita gitu. ya. Tapi kalau kita spesifik misalnya lihat Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a ini kalau saya lihat khususnya kemudian dikaitkan dengan Filipi maupun dalam Lukas, buat saya benang merahnya adalah ini khas sekali bicara tentang eh, apa namanya sebuah perlawanan. Ya, kenapa saya bilang perlawanan? Karena misalnya istilah di dalam Yesaya 50 itu kan eh, tentang hamba yang menderita gitu ya. Tentang hamba yang menderita. Lalu kalau kita perhatikan dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a itu memang kelihatan sekali yang eh, hamba yang ditampilkan di sini di sini ini begitu begitu menderitanya ya. Walaupun ada bagian-bagian bahwa eh, si Yesaya ini mau menghadirkan tentang bagaimana si hamba ini menjadi murid yang diberikan apa namanya mulut untuk kata-katanya itu menguatkan, lalu juga telinganya punya telinga untuk mendengar, gitu. Dan selanjutnya memang ini agak drastis bahwa si hamba ini menceritakan tentang bagaimana dia disiksa, dilecehkan, ditolak, dibuang, dan sebagainya. Kenapa tadi saya bilang kenapa ini menarik? Karena ini gambaran sebenarnya kalau kita mau lihat ini kritik terhadap situasi kekuasaan. Ya. Salah satu penafsir buat saya sangat menarik, dia mengatakan bahwa istilah hamba aja ketika itu kita lihat di dalam Yesaya khususnya Yesaya bagian kedua ini ya mau menampilkan menghadirkan hamba yang di dalamnya punya kuasa dari Allah gitu ya, kekuatan dari Allah untuk menanggung penderitaan ini berada dalam situasi di mana kekuasaan itu menindas. Jadi menarik sekali dia membahas tentang sebenarnya ini adalah simbol. Penggunaan hamba ini adalah simbol. Lalu kalau saya coba kaitkan dengan Lukas misalnya, ya simbol-simbol yang jelas dalam Lukas misalnya penggunaan keledai ya untuk penyebutan raja ya.
diberkatilah raja yang datang. Ini kan ini apa istilah yang sangat menarik yang berbeda dengan Injil yang lainnya bicara tentang penyambutan eh, Tuhan Yesus ya yang mengendarai keledai. Kalau kalau di Injil Injil lainnya ya tidak digunakan kata raja ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan gitu. Tapi khas sekali Lukas menggunakan kata raja. Dan itu digambarkan juga dengan mengendarai keledai ya. Ini juga beberapa penafsir juga mengatakan bahwa ini sebenarnya simbol dari perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas saat itu. Gitu. Jadi kalau saya melihat ini sebagai dua dua hal yang mau menunjukkan tentang simbol-simbol hamba sebagai perlawanan gitu ya, maupun ungkapan raja yang datang gitu. eh, ini juga sebagai simbol dari raja yang berbeda dari raja yang biasanya dikenal, yang punya kuasa tetapi menindas, tidak penuh dengan kerendahan hati. Dan kalau kita mau kaitkan dengan Filipi, ya, ini kan juga mau menggambarkan sebenarnya Allah punya kuasa yang melebihi kuasa apapun juga, tapi dia untuk memilih untuk merendahkan dirinya ya menjadi sama dengan manusia. Ini dulu sih kalau saya melihatnya itu eh, kalau mau dilihat ada benang merahnya di situ sih. Ya. Makasih Kalina sudah memberikan overview juga benang merah ya, gagasan-gagasan apa yang bisa kita tarik dari 4 bacaan ini. Mhm. Aku kalau dari perspektif aku memang Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a itu punya keterkaitan yang kuat ya dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Aku Mhm. fokus pada kata kerendahan hati. Humility itu adalah tema yang khas dalam surat Filipi. Di situ digambarkan Yesus adalah em, anak Allah yang merendahkan dirinya, sehingga gelar doulos atau hamba yang digunakan oleh Paulus em, itu adalah bahasa metafora untuk menggambarkan betapa Yesus secara volunteer merendahkan dirinya dengan cara menanggalkan atribut-atribut keilahian yang ada padanya, yaitu kekekalan bersama dengan Bapa, segala keistimewaan dia sebagai firman Allah, lalu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi gagasan yang memang ditunjukkan dalam Hymn of Christ ini sangat khas gitu ya, mengajak kepada orang-orang di Filipi pada saat itu supaya mereka meneladani keredaan hati Yesus. Sebab hanya dengan meneladani keredaan hati Yesus, maka mereka dapat memelihara persekutuan yang harmonis, persekutuan yang sama-sama melayani, mewartakan Injil, begitu. Dan menurut aku, em, Kristus memang adalah sebuah bukan sebuah suatu apa ya exemplum of humility, Eh, teladan yang luar biasa bagi kita untuk orang-orang Kristen. Bagaimana di hadapan penolakan, di hadapan kebencian, di hadapan kekerasan, pilihan satu-satunya bagi kita adalah tetap taat pada perintah Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik, em, dengan tetap bersikap rendah hati. Karena dengan kita bersikap rendah hati, kita apa ya namanya, menunjukkan kepada orang banyak kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kerendahan hati tidak sama dengan membiarkan kekerasan, tidak sama dengan mendukung kejahatan, tetapi itu juga adalah bentuk perlawanan yang aktif sebenarnya, Kalina, Ya. ketika kita berhadapan dengan situasi yang opresif, Ya, begitu. itu yang tadi saya ya. Eh, Betul, karena itu penafsir asal yang saya bilang tadi salah satu penafsir itu mengatakan simbol hamba aja. Ini sebuah perlawanan sebenarnya betul. berbanding terbalik gitu ya dengan kekuasaan yang ada. Bahkan digambarkan bagaimana dia tersiksa ya. Itu sebagai gambaran. Kalau saya juga mau menambahkan gambaran bahwa itulah yang terjadi sebenarnya dengan kekuasaan yang menindas kan.
Dan betul banget yang kamu bilang bahwa ini sebenarnya bentuk dari perlawanan terhadap penindasan itu. Dan pilihan kita, kalau menurut Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40 adalah, kalau dikaitkan dengan Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan 19 ayat 29, kita diajak untuk tetap bersukacita di tengah konteks yang demikian. Itu tetap mengucap syukur, tapi mengucap syukurnya itu ada fondasinya. Fondasinya adalah bukan semata-mata karena berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, tapi fondasi yang utama adalah kebenaran. Jadi kalau Hmm. orang Kristen mengucap syukur harus mengucap syukur dalam kebenaran, karena kebenaran menghasilkan sukacita yang sejati. Apa itu kebenaran? Pertanyaan ini tidak relevan karena menurut Mazmur 118 kebenaran itu adalah Tuhan sendiri gitu, bukan sesuatu tetapi pribadi. Mhm. Siapa yang datang kepada Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, hidup dalam kebenarannya, maka merekalah yang akan merasakan sukacita sejati. Sukacita ini sekali lagi didasarkan karena kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Dia adalah pribadi yang sedia mendengar kita, mau merespons apa yang kita harapkan, bukan hanya bicara soal berkat jasmani, tetapi terutama adalah keselamatan. Dalam Septuaginta, istilah yang dipakai itu adalah soteria. Kita Hmm. tahu bersama, sahabat-sahabat khotbah, bahwa soteria itu mencakup aspek yang sangat luas ya dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sandang pangan papan, tetapi eh, keselamatan eksistensial kita baik di bumi ini maupun pasca kematian. Nah, Mhm. mengucap syukur ini dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40 itu harus dinyatakan dalam tindakan-tindakan yang konkret. Mhm. Aku mencatat ada 3 tindakan konkret. Yang pertama adalah mendengar perintah seperti yang dilakukan oleh 2 murid anonim. Mhm. Lukas tidak mencatat siapa nama mereka. Barangkali dia ingin fokus pada tindakan mereka ketimbang Mhm. identitas mereka sebagai murid Kristus gitu ya. Em, Tindakan mereka adalah mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sekalipun Mhm. mungkin mereka nggak mengerti gitu ya. Yesus memerintahkan 2 murid anonim ini untuk melepaskan keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lalu sekiranya ada orang yang bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Jawab saja, Tuhan memerlukannya. Ketaatan mereka sebagai ungkapan syukur menjadi murid Kristus yang melihat karya pelayanannya selama 3 tahun itu membuat mereka percaya dengan apa yang Yesus katakan dan sedia melakukan apa yang Dia perintahkan meskipun mereka belum mengerti apa maksudnya. Iya. Yang kedua, mereka menyerahkan apa yang berarti, gitu ya. Di sini aku merujuk pada orang yang tidak disebutkan siapa namanya. Sekali lagi, tidak ada penyebutan siapa pemilik keledai muda ini, tetapi dia rela memberikan sesuatu yang berharga, ya kan? Hewan itu berharga pada masanya ya. Dan dengan kerelaannya itu, dia berpartisipasi dalam penggenapan nubuat tentang kedatangan Raja Damai, Dan seperti yang ditulis iya, oleh Zakaria, betul ya? betul. Ya, Pasal 9 ayat sedikit 9. hal yang menggelitik sebenarnya, dan saya pikir apa yang kamu sampaikan ini bagian dari jawaban dari sesuatu yang menggelitik buat saya. Misalnya itu ketika eh, Tuhan suruh 2 orang murid itu ambil keledai muda, kalau ditanya bilang aja Tuhan membutuhkan. Mhm. Buat saya yang menggelitik adalah kok bisa-bisanya ya mau aja nggak sih? Iya. Kok nggak ada pertanyaan? Memang betulan Tuhan, kalau secara manusia kan itu memang Mhm. betulan kamu jangan-jangan bohong kan gitu ya. Nggak Iya. ada ya, ya diminta ya udah kasih aja gitu. Mhm. Jadi memang tanda percaya, betul tanda percaya yang amat kuat di situ dan juga ketaatan itu ya. Ya. Yes. Terus satu lagi Terus Sal. yang ketiga itu adalah menyambut kehadiran Yesus. Hmm. Ekspresinya tuh benar-benar nyata ya. Menyambut kehadiran Yesus bukan hanya di hati aja, Mm-mm. tetapi itu nampak secara visual. Murid-murid yang mengiringi Yesus bergembira dan memuji Allah karena segala mujizat yang sudah mereka lihat. Mujizat yang terkini, sebagaimana narasi Lukas adalah pertobatan Zakeus ya. Mhm. Dan ini punya kaitan yang erat memang
karena keselamatan itu datang terutama bagi mereka yang terhilang. Mhm, Gitu. mhm, Karena Yesus sendiri mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi menyambut kehadiran Yesus artinya tidak hanya juga menyambut dia yang hadir, tapi juga menyambut karya keselamatannya yang bersifat merangkul semua orang. Gitu. mhm. Ini luar biasa. Iya, betul. Menurut aku. Apakah ini jadi ada kaitannya kalau kita lihat Hmm. versinya Lukas ini kan tadi ya saya bilang agak berbeda, misalnya pada istilah raja. Yes. Dan juga kalau kita perhatikan yang menyambut Yesus itu ya yang memberikan pakaiannya, menggelar pakaiannya itu kan disebut murid-murid gitu ya. Ya. Mhm. Sedangkan di Injil lain orang banyak. Itu Mhm. yang pertama ya. Jadi kalau saya coba kaitkan dengan apa yang tadi kamu sampaikan, memang jadi istilah murid di sini adalah memang terkait dengan iman itu, percaya itu bahwa mereka sudah menyaksikan apa yang Kristus lakukan. Jadi ya bukan cuma sekadar orang banyak yang ya random lah siapa aja, bukan seperti itu gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat di Lukas ini kan nggak memakai daun palem kan, tidak diceritakan tentang Mhm. Mhm. daun palem itu gitu. Ini buat saya sih menarik juga bahwa kan, mungkin memang Injil Lukas mau lebih memperhatikan pada yaitu keterkaitan antara relasi ya Ya. antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang percaya ya orang-orang yang mengalami eh, kehidupan bersama dengan Kristus ya. Ya. Ini sebuah sebuah kemenangan yang perlu disambut dengan gembira gitu. Ya. Mhm, Dan mungkin Kak, baju itu juga adalah sebuah simbol. Di mhm, zaman itu bukan hanya makanan yang diperlukan, tapi mhm, baju adalah simbol identitas, bukan? mhm, mhm. Simbol eksistensi. Jadi ketika meletakkan baju itu untuk Yesus gitu, ini adalah bukti bahwa aku menyerahkan keberadaanku, Ya, eksistensiku juga gitu, mhm, mhm. identitasku sebagai murid Kristus gitu. Ya, ya, ya. Ini juga sebuah identitas yang simbol maksudku yang nggak Mhm, bisa kita remehkan gitu. mhm, Banyak bahasa simbol di sini ya. mhm, mhm. Betul. Mhm. Termasuk juga itu ya batu-batu. Ya, Ketika orang betul. Farisi, ketika orang Farisi mengatakan ya seperti kenapa engkau biarkan itu ya Tuhan Yesus bilang eh, kalau mereka tidak lakukan itu maka batu-batu yang akan berteriak gitu. Ya, Ini juga simbolis juga ya. betul. Mhm. Tentang Bahwa sebenarnya apa ya namanya pujian kepada Kristus tidak hanya datang dari manusia tetapi dari seluruh ciptaan bahkan ciptaan yang tidak hidup sekalipun. iya. Aha. Ini luar biasa ya. Iya, atau bahkan ciptaan yang ya nggak dianggap ya seperti Ya. keledai itu kan simbol-simbol yang ya dianggap misalnya keledai itu bukan hanya hewan tunggangan tapi sebenarnya ya dibandingkan hewan lainnya memang dia nggak ada apa-apanya gitu kan. Bahkan ada istilah kan ya jangan keledai itu hewan yang bodoh gitu. Ya. Sebodoh-bodohnya keledai dia nggak akan jatuh kedua kali kan itu. Mhm. Dia mau menggambarkan bahwa keledai itu ya bukan hewan yang tangguh yang Mhm. terhormat lah kalau dalam pandangan banyak orang gitu. Tapi ya dia juga dipakai untuk memuliakan Tuhan ya. Mhm. Betul. Bicara Iya. soal memuliakan Tuhan, balik lagi berarti kita bicara soal Mazmur 118 di mana secara implisit gitu ya, Yesus digambarkan sebagai batu pertama Hmm. yang diletakkan di sudut utama suatu bangunan baru ya. Kita sebut ini dengan istilah batu penjuru. Mhm. Batu penjuru ini berguna untuk menentukan posisi seluruh struktur bangunan dan sekaligus menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi bentuknya kayak begitu, gitu. Mhm. Nah,
Ketika Yesus dimetaforakan sebagai batu penjuru, itu artinya ketika kita sebagai orang Kristen eh, mengimani penyertaan Kristus, maka kita dapat membangun suatu hidup yang kokoh gitu ya. Kita ingat ada em, apa namanya dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 itu kan bicara tentang perumpamaan Yesus ya. Orang yang membangun kehidupannya disimbolkan menjadi dua, yaitu orang yang membangun rumah di atas pasir dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Mhm. Siapa yang membangun di atas batu ketika air bah datang, dia akan tetap kokoh bangunan itu. Tapi siapa yang membangun di atas pasir, maka rumah itu akan hancur. Mhm. Di sini mau mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai batu penjuru, apapun tantangan kehidupan, seperti orang-orang Farisi yang suka mengecam, suka jutek, suka julid, ya kita bisa menghadapi itu karena kita yakin dengan iman percaya kita, kita tidak goyah ya dengan berbagai ajaran-ajaran sesat yang muncul belakangan ini di sekeliling kita, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan iman Kristen, dan bahkan mungkin di kalangan kita sendiri pun ada banyak pemahaman yang berbeda-beda dan membuat kita bingung. Eh, Hanya satu yang perlu kita pegang bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah sekaligus manusia, sebagaimana Filipi pasal 2 tadi ya. Dia adalah Allah, firman Allah yang menjadi daging. Jadi iman kita difondasikan sekuat-kuatnya di situ, dan bahwa karya keselamatan Kristus berlaku bagi kita dan bagi seluruh dunia, seisi dunia, terutama mereka yang terhilang, yaitu kita sendiri, orang-orang yang berdosa ini, gitu. Mhm. Mhm. Hanya dengan mengimani itu, maka kita dapat bersuka cita, kita dapat bersyukur, menjalani hari yang dijadikan Tuhan. Mazmur kan mengatakan, hari ini adalah hari yang Oh ya, dijadikan dijadikan. Tuhan. Iya. Iya. Berarti kan nggak jelas nih konteksnya hari apa gitu. Ya, Mhm. hari ini kan bisa setiap hari Iya, artinya. betul. Iya. Mm. Kalau kita bisa melihat karya Tuhan atau juga mengalami ya, saya senang dengan istilah mengalami Ya, kasih karunia Allah gitu kan. Maka sebenarnya setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Artinya ya, ya setiap kali kita bangun, setiap kali kita menjalani hidup ini, hari ini gitu ya, nggak ada satupun juga yang menurut saya di tengah mungkin pengalaman-pengalaman yang buruk yang kita hadapi kan tiap hari nggak selalu kita dapat hal-hal yang menyenangkan ya. mm, Ada aja hari yang buruk gitu, bahkan juga parah gitu. Tapi dengan seruan pemazmur itu kan kita menaruh percaya bahwa di tengah yang buruk pun gitu ya, ada pekerjaan Tuhan, ada karya Tuhan. Ya, eh, seperti kayaknya minggu lalu ya atau beberapa minggu yang lalu kan kita ngomongin soal carpe diem merebut hari gitu ya. Itu bagaimana setiap hari memang sebuah perjuangan untuk menikmati karya Tuhan. Ya, ya, di tengah banyaknya penderitaan dan bahkan juga mungkin sekarang ini kan kalau kita lihat ya gempa di mana-mana menelan banyak korban. Belum mm, lagi kita ngomongin tentang kehidupan ekonomi yang wah sekarang ini menakutkan. Kita nggak tahu rasanya ada banyak hal yang mengkhawatirkan gitu ya. Terus juga kejahatan, kekerasan ada di mana-mana yang membuat kita khawatir gitu. eh ya dan banyak lagi lah. Tapi ya ketika kita mempercayai bahwa setiap hari ini ya adalah hari yang dijadikan Tuhan, kalau saya sih coba ya memaknainya bahwa ya inilah perjuangan kita untuk merebut hari bahwa eh, kenapa kita nggak pilih untuk melihat eh, Tuhan ada di sana ya, melihat bahagia di tengah ada banyaknya tumpukan-tumpukan penderitaan yang harus kita temui. betul, Walaupun nggak gampang ya. betul. Makanya merebut hari atau mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari itu, kalau aku kaitkan lagi dengan Lukas, menjadikan Yesus sebagai raja bukan dalam arti politis, melainkan dalam arti spiritual, itu artinya kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Pada saat yang bersamaan dia adalah doulos, dia adalah hamba, tapi pada saat yang bersamaan dia adalah raja, Mhm. gitu. Mhm.
Jadi dia adalah model teladan tentang kerendahan hati, tapi sekaligus dia adalah pemimpin yang ideal bagi seluruh umat manusia. Iya, Sekaligus pemimpin yang kita harapkan dan kita bisa teladani dalam hidup kita. iya. Eh, aku tertarik sekali Kak dengan ayat 38 Mm-mm. ketika para murid itu eh, menyatakan damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini kok seperti sama ya, apa yang mereka katakan ketika menyambut Yesus itu sama persis dengan ucapan malaikat Malaikat, ketika iya, Yesus hadir, betul. ketika Yesus lahir ya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Di padang Efrata waktu itu malaikat datang lalu menyampaikan kabar gembira dan nyanyian ini adalah damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini Mm-mm. ini satu pengulangan yang menurut aku nggak kebetulan, Mm-mm. tapi ini adalah seperti repetisi di mana kalau kita membiarkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, Mm-mm. situasi dunia boleh penuh dengan gonjang-ganjing, tetapi kita bisa tetap tenang menghadapinya dan tetap menikmati hari, tetap bersuka cita untuk berkat-berkat yang mungkin tampaknya kecil dan remeh. Mm-mm. Tapi kalau kita hitung yang kecil yang remeh itu jadi banyak gitu ya. Satu hari itu jadi banyak gitu berkat Tuhan. Kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Iya, iya, betul. Mhm. Betul banget. Selain itu yang menarik yaitu tadi selain ini repetisi dari perkataan malaikat kan, tapi juga semacam apa ya? Kalau kita coba lihat kan menariknya ya kalau buat saya nggak ada disebut bahwa damai sejahtera itu terjadi juga di bumi kan gitu ya. Kan biasanya dalam doa Bapa kami kita selalu mengatakan bahwa eh, kau memiliki kuasa di sorga dan di bumi gitu ya. Jadi memang damai sejahtera di sini adalah damai sejahtera yang memang eh, tidak tidak ditentukan oleh apa yang diukur oleh dunia ini ya, oleh manusia pada umumnya. Yaitu tadi, oh saya tenang kalau saya punya uang banyak, saya damai kalau saya punya posisi yang tinggi, saya eh, saya bahagia kalau semua keluarga apa anak kita, cucu kita semuanya udah berhasil gitu. Bukan itu kan, karena kalau itu semua bisa runtuh gitu. Karena hidup itu kadangkala tidak seperti berjalan seperti apa yang kita inginkan dan harapkan gitu ya. Jadi memang ini damai sejahtera yang memang khas sekali pemberian atau anugerah dari Allah gitu sebagai raja. Tapi satu hal yang menarik buat saya tadi ketika kamu menyinggung tentang Allah ya di dalam Kristus itu hadir sebagai doulos sekaligus juga raja gitu sebagai hamba dan raja. Ini membuat saya tertarik dengan bukan bukan cuma sekedar pengagungan tentang Allah yang menunjukkan kuasanya seperti itu, tapi juga malah Allah yang mau bersama dengan manusia gitu ya, mau bersama dengan ciptaannya yang lain, eh, dengan segala kondisi dan keadaannya gitu ya. Dia yang mau eh, bersama, dia yang hadir dalam kehidupan ini gitu, dia yang eh, menjadi sama dengan dengan manusia gitu kan lah kalau kita pakai istilah di dalam Filipi tadi ya Filipi 2 eh, ini ini menariknya sih apalagi kalau kita coba kaitkan dengan kan Filipi 2 ini khas sekali dengan istilah mengosongkan diri gitu ya atau dalam bahasa Yunani seringkali digunakan kata kenosis ya dan kadang-kadang juga bingung kan kenosis apa sih mengosongkan diri seperti apa. Saya soalnya pernah ditanya begitu. Kita ngosongin diri kayak apa sih gitu. Apalagi yang harus saya buang gitu. Tapi ada satu penjelasan buat saya masuk akal dan saya suka gitu ya istilah kenosis ini adalah eh, apa yang disampaikan oleh seorang dosen khotbah ya di Amerika Alice McKenzie. Dia menerjemahkan kata kenosis itu dengan istilah level with me ya. Level with me ya. Jadi
term term level with me itu dalam bahasa Inggris, dia memberi contoh gini, kayak kita tuh pergi gitu ya dengan sahabat kita, ya. Dengan sahabat kita, kita mau belanja ceritanya, belanja, mau beli baju, saya mau beli baju baru gitu ya. Lalu biasanya kan nyoba ya, nyoba gitu, ini baju ini cocok atau enggak. Nah, dengan sahabat saya, misalnya kamu deh, Sali ya. Lalu saya akan tanya, Sal, gimana nih? Gitu. Gimana baju saya? Cocok enggak sama badan saya? Warnanya bagus atau enggak gitu. Nah, dia mengatakan orang yang level with me itu ya adalah orang yang mengungkapkan apa adanya. Misalnya mungkin kamu bisa bilang nggak cocok sama kamu Lin gitu. Kayaknya badannya badan kamu ke nggak pas lah seperti itu. Dan saya nggak tersinggung gitu. Kenapa? Karena kamu sebagai sahabat saya ini menempatkan diri kamu pada posisi saya gitu. Jadi ada aspek kejujuran di situ, tapi juga eh, ke apa ya keinginan untuk menemani ada bersama dengan eh, orang yang kita anggap selevel gitu ya. Karena ketika orang menganggap dirinya di atas ini, ya, di atas orang lain, pasti pandangannya akan berbeda gitu, atau di bawah gitu kan akan menjadi melihat orang yang ada di atasnya juga menjadi berbeda gitu. Nah, jadi istilah kenosis dengan pemakaian level with me ini menurut saya menarik sih, di mana Allah sendiri sengaja ya menyamakan levelnya gitu dengan manusia supaya ya ini kalau pakai istilah kitab Ibrani, dia mengerti apa sih sebenarnya pergumulan ya manusia, penderitaan manusia, ya kesulitan-kesulitan gitu ya dalam termasuk dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, dia ada bersama dengan manusia ketika ya manusia dipandang rendah oleh sesamanya atau ciptaan lain dipandang rendah oleh oleh manusia gitu ya. Atau bahkan dia juga bisa dia melihat menyaksikan bagaimana orang-orang yang sombong gitu ya, orang-orang yang merasa serbawah itu memandang orang lain gitu. Itu hanya bisa dilakukan ketika itu tadi Tuhan mau level with me itu menyamakan eh, levelnya ya dengan manusia. Karena itu kenapa dikatakan dia mengosongkan diri menjadi sama, menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia. Ya, itu. Dan kenosis atau mengosongkan diri ini juga orang hanya bisa mengosongkan sesuatu pada dirinya kalau dia sebelumnya full, gitu kan. Mhm, Ah, Yesus Kristus adalah firman Allah, artinya dia punya segala sesuatu ya eh, sebagai firman Allah, tapi dia tidak menganggap keistimewaan yang mhm, dia punya itu sebagai sesuatu yang perlu dia pertahankan, tapi dia mhm, lepaskan itu demi level with me, gitu. mhm, mhm, Ini mhm. berarti kan ini kita suatu privilege ya untuk menerima kehadiran Kristus yang mau menjadi sama seperti kita Iya. gitu. Dan ini pelajaran yang luar biasa juga bagi kita orang-orang Kristen yang eh, seringkali kesulitan untuk memposisikan diri kita selevel dengan orang lain, Betul. apalagi kalau kita sudah punya standar-standar yang tinggi terhadap orang lain, kita sulit sekali untuk berempati, kita sulit sekali untuk bersolidaritas gitu ya. Kita selalu Mhm, menganggap orang-orang yang demikian itu eh, tidak tidak satu level dengan kita dan kita mulai memainkan tanda petik politik marginalisasi gitu ya mhm, dengan menyingkirkan dia dengan memberi gestur yang tidak baik. Em, ini sungguh tidak menyenangkan apalagi itu dilakukan di tengah persekutuan orang percaya gitu. betul. Akibatnya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Mhm, Nah, ini yang mhm, terjadi kemungkinan di Filipi adalah ada benih-benih perpecahan yang seperti itu. Makanya betul. kan dalam Filipi pasal 4 ayat berapa ya? 1 sampai 3 kalau saya nggak salah, Sintika dan Euodia itu
adalah dua pemimpin, eh, kemungkinan pemimpin jemaat yang bersitegang, entah soal kebijakan-kebijakan pelayanan tidak dijelaskan oleh Paulus dalam surat Mhm. itu, tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang ya ini ya, kita merasa lebih hebat dari orang lain, akhirnya kita nggak bisa menemukan titik di mana kita bisa ambil jalan tengah. Nah, Mhm. karena itu Paulus menggunakan Yesus sebagai exemplum of humility, Mhm. contoh atau teladan tentang eh, kerendahan hati. Kita hanya bisa menemukan jalan tengah kalau yang ini mau satu level, yang ini juga mau satu level Ya, gitu. betul. Kalau Nah, nggak bakal ketemu nih, nggak akan pernah ketemu. bakal Iya. ketemu. Mhm. Mm-mm. Iya. Gitu. Ya, jadi ini menariknya sebenarnya dalam hidup bersama gitu ya, menjadi contoh ya, bahwa Ya. apa yang dituliskan oleh Paulus ini sesuatu yang sangat real sebenarnya dalam hidup kita Ya. sekarang. Hmm. Banyak gereja yang pecah, banyak persekutuan-persekutuan yang pecah, bahkan juga keluarga pecah. Ya. Karena persoalannya itu sih, kalau saja mau belajar gitu ya dari apa yang dicontohkan oleh Kristus, karena itu kan digunakan istilah sehati sepikir gitu ya. Ya. Mau belajar seperti Kristus itu, maka rasanya konflik tidak akan menghasilkan perpecahan, tapi konflik ya memberikan apa ya kesempatan Hmm. untuk bertumbuh ya setiap orang atau kelompok yang berkonflik. Ya. Mhm. Ya, menarik juga ya bacaan Menarik. kita. Nah, semoga ya apa yang kita cakapkan, kita diskusikan berguna untuk sahabat-sahabat khotbah, Mhm. menginspirasi untuk membuat khotbah-khotbah yang Ya, me-empower yang orang lain inspiratif, gitu. benar Hmm. juga, dan juga ya memang bicara tentang berbicara dalam kehidupan sehari-hari para Hmm. pendengar khotbah kita gitu ya. Iya. Eh, Sekali lagi selamat persiapan untuk khotbah Minggu Palmarum di minggu ini, sambil juga mempersiapkan untuk Holy Weeks ya, dan Paskah nantinya. eh, Kami juga tetap menantikan masukan, saran, pertanyaan dari para sahabat khotbah. Silakan langsung saja menghubungi menghubungi kami di email atau DM di IG kami ya, Perigi Kasih Ministry, dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye Sampai bye. jumpa, sahabat khotbah. Bye.